Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliyati wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul Azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila mana seorang hamba ingin mendapatkan ilmu ma'rifat hikmah, bagaimana kita mampu untuk berliqah, bermusyahadah dan bertatap wajah menyaksikan akan Allah itu, maka sempurnakanlah batang tubuh kita ini dengan ilmu syariat fikih. Sempurnakan akan hati kita ini dengan ilmu tariqat tasawuf, dan sempurnakan pula ruh kita ini dengan ilmu hakikat tauhid. Jikalau kita telah mampu menyempurnakan batang tubuh kita ini dengan ilmu syariat fikih, hati kita ini dengan ilmu tariqat tasawuf, dan ruh kita dengan ilmu hakikat tauhid, maka disitulah kita bisa bermakrifat kepada Allah. Di situ kita bisa bermusyahadah dan menyaksikan Allah, karena telah ada keserasian, keseimbangan, dan keselarasan pada diri kita ini. Lalu bagaimana jalan bagi kita, Bapak Ibu, untuk menghidupkan batang tubuh kita itu dengan syariat, menghidupkan hati kita itu dengan ilmu tasawuf, dan ruh kita itu dengan ilmu tauhid, sehingga kita bisa meraih namanya ilmu hikmah itu. Kita butuh namanya wasilah, Bapak Ibu. Tanpa wasilah kita tidak akan pernah bisa untuk sampai kepada Allah. Maka inilah yang diutarakan Allah, yang Allah kabarkan kepada kita itu supaya kita sampai kepada dirinya. Dan ini pula yang kita akan mencoba untuk memahami lebih dalam bagaimana jalan dan wasilah yang Allah sampaikan kepada kita, sehingga kita itu betul-betul sampai kepada dirinya sebelum habisnya usia umur kita ini. Karena pada diri Bapak Ibu itu telah ada namanya keistiqomahan dan kesungguhan untuk berliqah dengan dirinya. Dan sebagai jaminan Allah kepada orang yang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada dirinya, Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhal insan innaka kadikun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai jantung hatiku, wahai rahasia diriku, sesungguhnya kamu telah bersungguh-sungguh, kamu telah bekerja keras untuk liqah dan menyaksikan akan diriku. Pasti satu saat kamu akan berjumpa dengan diriku, kata Allah. Jadi kesungguhan kita, Bapak Ibu, keseriusan kita untuk berliqah dengan dirinya, ini merupakan sesuatu kegembiraan buat diri Allah, di mana Allah itu sangat gembira, sangat senang melihat hambanya
yang mana hambanya itu betul-betul ingin menjumpai akan dirinya. Makanya siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan sambut dirinya itu dengan berlari. Siapa yang datang kepadaku, ya, menghadap kepada diriku sejengkal, aku datang menghadap kepada dirinya dengan sehasta. Makanya kegembiraan dan kebahagiaan Allah menyambut dan menyongsong akan hambanya ini. Allah yang langsung Bapak Ibu untuk memperkenalkan akan rahasia dirinya kepada diri kita ini. Bagaimana jalannya? Allah membukakan rahasia dirinya kepada diri kita. Tentu adanya keistiqomahan kita, adanya keseriusan dan kesungguh-sungguhan kita itu untuk berlikok kepada dirinya. Dengan cara bagaimana? Bagaimana kita bisa menselaraskan dan menseimbangkan antara syariat tubuh, tarekat hati, dan hakikat ruh itu pada diri kita ini, supaya kita bisa bermakrifat kepada dirinya. Ini yang kita cari, yang kita butuhkan adalah wasilah untuk bisa membimbing dan menuntun kita itu bagaimana kita bisa bersyariat, syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat. Sehingga buah daripada syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, itu yang disebut namanya dengan ma'rifat. Ma'rifat itulah yang disebut namanya ilmu hikmah, ilmu rahasia namanya, untuk sampai kita kepada Allah itu. Ini yang Allah bukakan kepada kita di dalam surat Al-Maidah ayat 53 sebagai dasarnya Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita coba untuk menuliskannya. Kita coba untuk mengartikannya Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu wasilah untuk sampai kepada dirinya. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah kamu pada jalannya, la'alakum tuflihun. Jadi kalau kita terjemahkan ayat ini secara makna, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang bertauhid. Amanu ini orang-orang yang bertauhid. Ittaqullaha, bersyariatlah kamu. Itu maksudnya bersyariat. Wabtaghu ilaihil wasilah, ya, dan hendaklah kamu betul-betul itu bertorikat, cari olehmu itu wasilah, bertorikat kamu kata Tuhan. Wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun, bersungguh-sungguhlah kamu pada jalannya, la'alakum tuflihun, supaya kamu bisa bermakrifat. Tuflihun itu makrifat. Jadi dari firman Allah ini Bapak Ibu, wajib bagi diri kita ini, ya, menyelarasikan dan menyeimbangkan antara syariat fikih pada batang tubuh kita ini dengan tarekat tasawuf pada hati kita dan dengan ilmu hakikat tauhid pada ruh kita ini. Nah, jikalau telah ada keselarasan dan keseimbangan antara tubuh dengan hati dengan ruh, baru kita mendapatkan namanya itu makrifat. Makrifat itu buahnya, ya, makrifat itu hasil daripada kita bersyariat, bertorikat, dan berhakikat.
Jadi tidak ada orang bisa mendapatkan ilmu ma'rifat, ilmu hikmah, ilmu sir, ilmu laduni, atau ilmu kasab tanpa bersyariat, syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat. Karena itu yang dikatakan tigo tungku sejarangan namanya Bapak Ibu. Lihat tahu Bapak Ibu tigo tungku sejarangan. Nah, kalau Bapak Ibu kita menanak nasi namanya, kita buat tungku. Nah, ini tungku syariat, tungku tarikat dan hakikat. Syariat, tarikat dan hakikat. Yang di atasnya ini dandangnya. Dandan itu bisa tegak berdiri kokoh dia apabila ada tungku syariat, tungku tarikat dan hakikat itu. Ini yang disebut namanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Ya, baru ada tungku itu berdiri kokoh di situ. Diri kita itu juga begitu. Ya, bagaimana tubuh kita ini, hati kita dan ruh kita itu mesti ada keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Mesti tubuh ini bersyariat, mesti hati itu bertorikat, dan mesti pula roh kita itu bersyariat. Kalau sudah sempurna ketiga itu pada diri kita, baru kita mendapatkan namanya ilmu ma'rifat, ilmu hikmah Bapak Ibu. Kalau kurang salah satu, syariat saja yang kita miliki, ya, ibadah kita bagus, syariat kita oke, tapi torikat kita, ilmu tasawuf tidak kita pelajari, maka tak ada gunanya Bapak Ibu. Ya, orang bilang batang tubuh kita ini ahli surga, orang bilang kita ini orang taat, ahli ibadah, tapi kalau hati tidak diberi pakaian dengan ilmu tasawuf, maka kita dikatakan orang-orang yang fasik, orang yang munafik, ya, orang yang kafir itu. Jadi mesti dibungkus tubuh kita itu dengan syariat, hati dibungkus dengan tasawuf, dan ruh kita itu dibungkus namanya dengan ilmu tauhid itu. Nah, ini yang dikatakan tiga tungku sejarangan. Nah, contoh saja lah Bapak Ibu. Nih, nah, ini kan aqua nih, ya. Nih syariat, tarikat, hakikat. Nah, ma'rifat nih. Ini tiga tungku sejarangan namanya. Nah, sekiranya kita bersyariat saja Bapak Ibu, bersyariat, tapi kita tidak bertorikat, kita juga tidak berhakikat. Nah, Ustadz, apakah tangan Ustadz ini ya? Ustadz bengkok kan ya? Nah, pasti jatuh dia kan? Nah, itu. Atau sebaliknya, kita bertorikat saja, ya, tapi tidak bersyariat, tidak pula berhakikat. Nah, jatuh juga dia. Atau kita berhakikat saja, tidak bersyariat, tidak pula berterikat, tidak juga ada gunanya. Ya. Jadi walaupun syariat itu adalah bungkus, itu perlu Bapak Ibu, itu wajib. Kenapa? Untuk kesempurnaan kita mengenal Allah, mesti bersyariat kita, mesti bertorikat kita, dan mesti berhakikat, supaya kita sampai kepada ma'rifat itu. Kalau kita sudah paham, mengerti kita, jalan untuk sampai kepada ma'rifat mesti bersyariat, berterikat, dan berhakikat. Lalu bagaimana jalannya supaya ada yang menuntun kita, supaya ada yang membimbing kita itu untuk bersyariat, berterikat, dan berhakikat, supaya kita sampai kepada ma'rifat, supaya bisa kita itu memahami syariat, torikat, dan hakikat. Bapak Ibu butuh namanya wasilah. Nah, ini yang Allah katakan tadi. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Orang yang beriman itu adalah orang yang yakin kepada Allah. Allah itu Rabb-nya, Allah itu adalah Tuhannya. Allah itu tempat pulang dan kembalinya. Ittaqullaha. Nah, bertakwalah kamu kepada aku, kata Allah.
Bagaimana jalannya supaya kita bisa takwa kepada Allah tadi? Apa kata Allah? Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah olehmu wasilah untuk sampai kepada dirinya. Amanah wasilah yang bisa membimbing dan menuntun kita itu untuk bersyariat, bertarikat, dan berhakikat. Nah, ini yang kita kupas, ini yang kita pahami, supaya kita tahu yang wasilah itu yang mana sebenarnya, yang mampu menghantarkan kita sampai kepada makrifat berjumpa dengan Allah. Ini wasilah Bapak Ibu. Carilah olehmu wasilah untuk sampai kepada Allah. Wasilah kita untuk sampai kepada Allah itu namanya melalui Muhammad. Melalui Muhammad. Nah, Muhammad yang mana Bapak Ibu? Jadi wasilah kita itu melalui Muhammad. Nah, Muhammad yang mana? Nah, Muhammad ini wasilah kita dibagi kepada dua pemahamannya Bapak Ibu. Yang pertama disebut namanya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya, yang bertubuhkan dengan tubuh jasmani namanya Bapak Ibu. Ya, bertubuhkan dengan tubuh jasmani. Yang kedua, Muhammad Rasul Allah. Nah, Muhammad Rasul Allah itu ini yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad. Ini yang disebut namanya bertubuhkan ruhani. Tubuh ruhani. Sekarang kita lihat dahulu ya. Wasilah untuk sampai kepada Allah adalah melalui Muhammad. Muhammad yang dimaksud di sini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah jalannya. Makanya Allah katakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Nah, ini kata Allah, ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Carilah olehmu jalan orang-orang yang telah tahu jalan kembali kepada aku, kata Allah. Jadi Allah perintahkan kita, carilah jalan orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Siapa mereka orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Itulah para rasul, itulah para nabi. Makanya Nabi dan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang terbaik. Terdapat uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi orang-orang yang ingin berliqah dengan Allah. Orang yang ingin berjumpa Allah, itu wasilahnya adalah melalui baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah dikatakan Habibullah. Beliaulah uswatun hasanah. Karena beliau adalah uswatun hasanah, maka apa kata Allah? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap, tidaklah Nabi itu berbicara, berbuat dan bersikap, melainkan Nabi itu bercakap, berbuat, bersikap dan berbuat berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam dadanya. Kalaulah Nabi itu bercakap, bersikap dan berbuat berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam dadanya, maka itu artinya apa yang diperbuat Rasul tidak pernah keluar daripada tuntunan Allah. Tidak pernah keluar dari rel apa yang dikehendaki oleh Allah.
Summa ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Sesungguhnya para nabi dan para rasul yang aku tunjuk dirinya sebagai kekasihku, penyambung lisanku, kata Allah, mereka tetap berjalan di atas syariatku. Mereka tetap berjalan di atas aturan-aturan aku. Minal amri, dari semua urusan, dari segala perkara. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Dia tetap mengikuti aturan aku, kata Allah. Fattabi'ha, ikutilah beliau. Siapa yang mengikuti beliau, maka pasti dia akan sampai kepada aku, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Hati-hati, kata Allah, jangan kamu mengikuti orang-orang yang tidak berilmu. Jangan ikuti orang-orang yang condong mengikuti keinginan dorongan hawa nafsunya. Jangan ikuti orang-orang yang tidak bersyariat, yang tidak berhakikat. Jangan ikuti mereka, tapi ikutilah Rasulullah itu. Rasulullah itulah contoh bagaimana cara bersyariat yang baik. Rasulullah itu contoh bagaimana cara bertarekat yang baik. Rasulullah itu juga contoh bagaimana cara berhakikat yang baik itu. Karena beliau itu adalah uswatun hasanah. Beliau itu corongnya, penyampai pesan-pesan Allah kepada diri kita ini. Makanya Allah jelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu benar-benar cinta rindu kepada Allah, kamu benar-benar ingin berjumpa dengan aku, kata Allah. Kamu ingin menyaksikan aku, kamu ingin melihat wajahku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi itu, ikuti Rasulullah itu. Kenapa yang diperbuat oleh Nabi? Itu semuanya berdasarkan petunjuk aku, berdasarkan maunya aku, kata Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Nabi Muhammad itu tidak bisa berkehendak, melainkan dia berkehendak dan berbuat berdasarkan kehendak dan berbuat menurut maunya Allah itu. Nah, beliau contohnya itu. Siapa yang telah mengikuti Nabi sebagai uswatun hasanah, yuhibbukumullahu, Allah pasti mencintai Bapak Ibu. Allah pasti memperkenalkan dirinya kepada diri kita. Allah pasti membukakan rahasia kegoiban dirinya kepada diri Bapak Ibu yang dia pilih. Ya. Orang yang dia pilih itu adalah orang yang dikehendakinya. Wallahu yahtasu birahmatihi. Allah memberikan keistimewaan, Allah mengkhususkan kepada orang-orang yang dia pilih, orang-orang yang dia kehendaki. Karena Allah tahu Bapak Ibu, siapa yang dipilihnya, siapa yang dikehendakinya, siapa yang bersungguh-sungguh, Allah tahu. Karena Allah itu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui apa yang menjadi rahasia diri kita ini. Maka orang yang dipilih Allah, faman yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang aku pilih dirinya, akan aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya. Fahuwal muhtadi, beruntung dia. Dialah orang yang akan mendapatkan hidayah dan petunjuk. Karena dia termasuk orang pilihan. Dia termasuk adalah kekasihku. Ini yang selalu Ustaz sampaikan Bapak Ibu. Kalau Allah yang mengatakan kita ini sebagai kekasihnya,
100% Bapak Ibu, kita ini dikatakan namanya hamba Allah. Tapi kalau kita mengatakan diri kita ini kekasihnya hamba Allah, itu baru ngaku-ngaku namanya Bapak Ibu. Ngaku hamba Allah, ngaku kekasih Allah. Allah aja tak kenal dengan kita, lalu kita ngaku-ngaku. Orang yang dikatakan kekasih Allah, orang yang disebut hamba Allah adalah orang yang kenal dan menyaksikan akan Allah itu. Itulah yang dikatakan Habibullah. Itu yang dikatakan kekasih Allah. Itu yang disebut namanya hamba Allah. Tapi kalau ada orang ngaku hamba Allah, kekasih Allah, dia tak kenal dengan Allah, dia tak menyaksikan Allah, itu ngaku tuh. Makanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membukakan jalan bagi diri kita. Siapa yang ingin menjadi kekasih Allah, siapa yang ingin menjadi hamba Allah, siapa yang ingin berliqah, berjumpa dan bersua dengan Allah, fattabi'uni, akulah wasilahnya, aku jalannya, kata Rasul. Siapa yang telah taat kepada aku, patuh kepada aku, karena aku ini hanya menyampaikan basyira wa nadhira. Aku ini hanya menyampaikan berita gembira dan peringatan daripada Allah. Lalu kamu ikuti aku, yuhibbukumullahu. Aku pastikan, kata Rasul, Allah pasti mencintai akan dirimu. Kalau Allah sudah mencintai kita Bapak Ibu, Allah sudah mengatakan kita ini hamba dan kekasihnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah pasti ampuni dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita ini sepenuh langit, sebanyak buih di lautan. Walaupun dosa kita ini sebukit dan segunung. Bahwa sesungguhnya ampunan dan rahmat Allah itu kepada kita lebih banyak, lebih besar jika dibandingkan dengan dosa-dosa dan kesalahan kita. Inilah pesan Allah kepada kita itu. Supaya kita selalu menaruh harapan roja untuk bermahabbah kepada dirinya. Inilah ghafarun liman taba wa amana wa amila sholihan summa ihtada. Sesungguhnya aku ini adalah Rabbmu, aku ini Maha Pengampun. Liman taba wa amana. Siapa yang mau bertobat dan kembali kepada aku, lalu dia beriman kepada aku, dia mengakui aku ini sebagai Rabbnya, dia mengakui aku sebagai Tuhannya. Wa amila sholihan. Dibuktikannya sebagai bentuk keimanan kepada aku dengan beramal soleh. Dia menjadi orang yang patuh, dia menjadi orang yang penurut. Summa ihtada, sampai habis usia umurnya, dia tetap berjalan di atas hidayah dan petunjukku. Aku terima taubatnya, aku ampunkan dosa-dosanya, kata Allah. Disitulah letaknya Bapak Ibu. Kasih sayang Allah, ampunan Allah itu kepada hambanya melebihi cinta dan kasih sayangnya hamba itu terhadap akan dirinya sendiri. Jadi kalau kita bertobat Bapak Ibu, kita kembali kepada Allah karena banyaknya dosa, Allah tak pernah mengungkit-ungkit dosa kita. Allah tak pernah mengungkit-ungkit akan kesalahan diri kita. Situ letaknya Allah tuh ikhlas. Ya. Menerima tobat kita itu dengan sepenuh hati. Maka inilah jalannya Bapak Ibu. Jadikanlah Muhammad itu sebagai wasilah kita untuk kita bisa bermi'raj, berliqah akan dirinya. Nah, ini yang dimaksud namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang Nabi kita itu maksudnya, ya. Yang lahirnya Makkah, meninggalnya Madinah, umur 63 tahun itu, yang berkulit, berdaging, berurat, bertulang, berlimpa, berhati, berjantung itu, nih yang fisik. Ikuti beliau tuh. Nah, ini wasilah. Oh, meninggal beliau Bapak Ibu, wafat beliau. Nah, kepada siapa lagi berwasilahnya? Ya,
Kalau di zamannya sahabat, beliau langsung kepada Rasulullah. Kita nanti gimana? Meninggal beliau, wafat beliau, maka sampailah dia kepada sahabat. Sahabat yang berempat namanya Bapak Ibu. Siapa itu sahabat yang berempat Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq. Apa lagi? Umar bin Khattab. Apa lagi? Utsman bin Affan. Apa lagi? Ali bin Abi Thalib. Jadi habisnya masa Nabi, dengan wafatnya beliau, maka muncullah namanya masa sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka berpeganglah kita itu kepada sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Beliau ini adalah orang pilihan. Beliau ini kekasih Allah. Habisnya masa sahabat, muncul lagi masa siapa? Sahabat, masa tabi'in. Habis masa tabi'in, tabi'ut tabi'in. Habis pula masa tabi'ut tabi'in, barulah yang disebut namanya masa al-ulama. Ulama. Maka carilah ulama pewaris Nabi. Memangnya ada ulama yang tidak pewaris Nabi, Ustaz? Ulama itu pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi adalah ulama yang mampu menghantarkan diri Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu itu bisa bermusyahadah dengan Allah, bisa berliqah dengan Allah. Karena dialah orang yang paling takut kepada Allah dari sekian banyak hambanya itu yang Allah ciptakan, Allah jadikan. Innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hambanya itu adalah ulama. Kenapa? Karena ulama pewaris Nabi, ulama pewaris Allah. Dia mengenal, dia menyaksikan akan kewujudan, kezahiran, serta kedekatan Allah itu beserta dirinya. Di mana dirinya, di situ Allah. Itulah maksudnya Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu hadir beserta dirimu di mana kamu berada. Itu artinya kalau Allah hadir beserta kita di mana saja kita berada, itu maknanya di mana ada Bapak Ibu, di situ ada Tuhan tuh. Orang yang telah mampu merasakan kehadiran dan kedekatan Allah dengan dirinya, jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Disitulah dia betul-betul batinnya dengan Allah itu betul-betul rapat Bapak Ibu. Batin yang telah hampir, batin yang tidak ada jarak dan batasnya. Carilah mereka. Walaupun mencari ulama warasatul anbiya sama seperti mencari intan berlian yang tercecer di gurun pasir. Sulit Bapak Ibu. Sulit. Tapi ada. Kalau kita berjumpa dengan dirinya, bersua kita dengan dirinya, raih ilmunya, sauq ilmunya. Karena apa? Karena rahasia diri Allah ditanamkan Allah ke dalam dadanya. Rahasia diri Allah itu ditanamkan ke dalam dadanya. Maka ulama pewaris Nabi ini, inilah dia status dirinya bagi Bapak Ibu sebagai mursyid. Ulama pewaris Nabi ini status dirinya itu sebagai mursyid. Ini yang disebut namanya mursyid ruhaniyah, namanya Bapak Ibu. Mursyid ruhaniyah namanya. Ya, jadi diri beliau ini bukan tempat berwasilah.
Ya, tetapi sebagai pemegang wasilah beliau nih. Pemegang wasilah itu maksud Ustadz, rahasia-rahasia diri Allah itu sudah tertanam ya di dalam rahasia dirinya. Makanya wajib temui akan dirinya, jumpai dia. Setelah kita temui, setelah kita jumpai, ilmunya, kuras ilmunya, karena beliau itu adalah pewaris Nabi. Kalau kita betul-betul ingin mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang dia sampaikan, ilmu yang diajarkan, disitulah letaknya kita itu mesti beradab kepada dirinya. Karena dia itu pewaris Nabi. Makanya Nabi katakan tentang rahasia dirinya ini. Apa kata Rasulullah? Man akroma aliman faqad akromani. Barang siapa yang memuliakan ulamanya, memuliakan ulama pewaris Nabi, memuliakan mursyid ruhaniyahnya, yang mampu menghantarkan ruhaninya untuk bisa berjumpa dan bersua dengan Allah, faqad akromani. Sudah sama dia itu memuliakan akan diriku, kata Rasulullah. Karena dia itu pewaris aku. Waman akromani faqad akromallah. Barang siapa yang telah memuliakan aku, karena aku ini adalah uswatun hasanah, aku ini adalah wasilah untuk menghantarkan ruhanimu kepada Allah, faqad akramallah. Sudah sama kamu itu memuliakan Allah. Waman akramallah fama'wahul jannah. Siapa yang telah memuliakan Allah, maka Allah akan tempatkan dia itu di dalam jannahnya. Itu yang pertama disampaikan Rasulullah. Yang kedua Nabi katakan tentang rahasia dirinya. Man zaro aliman faka'anna mazaroni. Barang siapa yang datang menjumpai ulamanya, mursyid ruhaniyahnya, pewaris Nabi, berkunjung dia kepada dirinya, bersilaturahim dia kepada dirinya, sudah sama dia itu berkunjung dan bersilaturahim dengan aku di dunia ini. Wa man sofaha aliman faka'anna masofahani. Siapa yang sudah berjabatan tangan dengan mursyidnya, dengan ulama pewaris nabinya, sudah sama artinya dia berjabatan tangan dengan aku di dunia ini. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk sehamparan dengan ulamanya, dengan mursyid ruhaniyahnya sebagai pewaris Nabi, sudah sama dia duduk bersama aku sehamparan di dunia ini. Siapa yang duduk sehamparan dengan aku di dunia ini, maka di akhirat dia juga duduk sehamparan dengan aku di akhirat nanti. Arailah ilmunya, beradab kita dengan ilmunya. Supaya apa? Supaya ilmu itu barokah. Karena ini yang diantarkan Nabi kepada kita. Supaya kita betul-betul punya tanggung jawab, terutama kepada istri kita dan kepada anak-anak kita. Bagi suami, suami itu bukan hanya bisa memberikan nafkah saja, nafkah zahir, nafkah batin saja Bapak Ibu, tapi lebih daripada itu, seorang suami mesti mampu bertanggung jawab menghantarkan istri dan anaknya untuk sampai kepada Tuhannya. Ini diajarkan Rasul. Apa kata Rasulullah kepada kita ini? Kun aliman. Kata Nabi, kun aliman. Jadilah kamu menjadi seorang alim. Jadilah kamu menjadi seorang ulama. Jadilah kamu menjadi seorang mursyid. Jadilah kamu menjadi seorang pewaris Nabi dan pewaris Allah. Supaya dirimu mampu mempertemukan istrimu, anak-anakmu berjumpa dengan Allah. Kalau kamu sudah mampu mempertemukan istrimu, anakmu kepada Allah, nanti kamu satu keluarga yang utuh kembalinya nanti, kata Allah.
Ini yang diajarkan Nabi kepada kita. Oh, tak bisa kita menjadi seorang alim, seorang ulama. Belum mampu Bapak Ibu lagi menjadi seorang ulama, pewaris Nabi, sebagai seorang mursyid, sebagai seorang pembimbing terhadap istri dan anak-anak. Tempuh jalan yang kedua, kata Rasulullah. Au muta'alliman. Ini jalan kedua. Hendaklah Bapak Ibu, kita ini mesti belajar, menuntut kita. Hendaklah kita betul-betul menjadi seorang santri, menjadi seorang murid, menjadi seorang jamaah. Karena belum mampu kita, jadi santri kita, jadi murid kita, jadi jamaah kita. Tak bisa Ustadz menjadi murid Ustadz, jamaah Ustadz, karena tak pandai tulis baca Ustadz. Ya, bagaimana mau belajar Ustadz? Mau nulis tak pandai, membaca juga tak pandai. Tak pandai kita tulis baca Bapak Ibu, pilih jalan yang ketiga. Jalan yang ketiga kata Rasul, au mustami'an. Mustami'an. Hendaklah kamu itu betul-betul mendengarkan apa nasihat yang disampaikannya. Dengar baik-baik tuturnya. Simak baik-baik, simak elok-elok. Antarkan ke dalam hatimu, dengarkan di sini, hantarkan di sini, supaya dapat rasa, supaya kamu bisa memahaminya. Bagaimana kami bisa mendengarkan Ustadz? Telinga nih Ustadz, nada peka Ustadz. Kalau kamu telingamu tak dengar, telingamu rusak, kata Rasulullah, pilih jalan yang terakhir, au muhibban ilaihim. Muhibban, cintai gurumu itu, sayangi dirinya, perhatian dengan dirinya. Walaupun kamu tak pandai tulis baca, walaupun kamu tak mendengar, cintai dia, perhatikan akan dirinya itu. Perhatikan dia. Itu ketika kamu sudah mencintainya, mensayanginya, memperhatikan dirinya, itu tandanya kamu sudah beradab kepada dirinya. Ya. Cinta kepada guru itu, itulah bukti adab. Kalau kita sudah beradab kepada dirinya, walaupun kita tidak bisa mendengar, walaupun kita tidak bisa menulis dan membaca, disitulah adab itu akan menzahirkan namanya barokahnya, mendatangkan barokah. Gugur juga dosa kita itu kena barokah tadi. Karena beradab kepada dirinya. Kenapa? Karena dia itu al-ulama warasatul anbiya. Makanya ketika kita mendapatkan barokah dengan jalan beradab, barokah itulah jalan bagi kita untuk mendapatkan syafaat Nabi. Nah, barokah guru itu menghantarkan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi. Ya. Kenapa barokah itu menghantarkan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi? Karena guru itu adalah pewaris Nabi. Guru itu suluh bendang dalam nagari, penyambung lisan para nabi. Siapa yang sudah mendapatkan syafaat Nabi, disitulah jalan bagi dirinya untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Tuh dia. Ini yang disebut namanya wasilah. Ini disebut namanya sanad. Kata orang sanad. Padahal sanad itu istilah ilmu hadis. Urutannya, itu sanadnya. Itu sanad. Yang disebut namanya mursyid rohani tadi itu. Ambil ilmunya, raih ilmunya, lalu beradab kita dengan dirinya. Supaya apa kita beradab dengan dirinya, bukan mempertuhankan dirinya Bapak Ibu. Kita beradab dengan dirinya supaya kita dapat barokah. Karena adab itu jalan bagaimana terikatnya ruhaniyah kita kepada beliau. Bagaimana terhubungnya batin kita dengan batin beliau. Ini yang diajarkan Nabi, cara beradab. Ketika ada seorang Yahudi, Bapak Ibu,
Beliau ingin masuk Islam dengan Rasulullah. Tapi beliau kebiasaannya suka melacurkan diri. Kebiasaannya itu suka berjudi. Kebiasaannya itu suka mabuk-mabukan. Lalu dia ingin masuk Islam dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini ingin masuk Islam ya Rasul. Aku ingin bersyahadat ya Rasulullah. Tapi kebiasaan aku jelek sekali ya Rasulullah. Apa kebiasaan engkau ya Rasulullah? Kebiasaan engkau ya saudaraku? Apa kata beliau? Ya Rasul, kebiasaan aku ini suka melacurkan diri, aku suka mabuk, aku suka berjudi, tapi aku pingin masuk Islam. Boleh enggak ya Rasulullah? Boleh, kata Rasulullah. Senang deh Bapak Ibu. Nabi ya, ikhlas membimbing dia untuk masuk Islam. Disadarkan oleh Rasulullah Bapak Ibu. Se-Islam dia. Setelah disadarkan oleh Rasul, dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu apa kata beliau kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, hari ini, detik ini aku telah Islam ya Rasul. Engkau sudah mensadarkan aku ya Rasulullah. Bolehkah aku ya Rasulullah pamit dari hadapan engkau ya Rasul? Tunggu sebentar, kata Rasulullah. Ya, sebelum engkau pamit, permisi, ya, berpisah dari diriku, ada satu pesan aku sampaikan kepada dirimu. Nah, ya, pesan aku, kalau kamu dalam hatimu, kata Rasul, aku tak melarang kamu berzina, aku tak melarang kamu berjudi, minum keras, cuma pesan aku cuma satu. Apa itu Rasulullah? Kamu, kalau aku berjumpa dengan dirimu, atau kamu langsung berjumpa dengan aku, pada saat aku bertanya sesuatu hal kepada dirimu, kamu tak boleh berdusta atau berbohong kepada aku. Aman tuh ya Rasulullah. Aman tuh ya Rasulullah. Ya, senang ya. Dikira dia itu dilarang berjudi, larang berzina. Cuma yang diperintahkan Nabi, yang diingatkan Nabi, pesan Nabi itu tak boleh berbohong apabila Nabi bertanya kepada dirinya kalau dia berjumpa dengan Nabi atau Nabi berjumpa dengan dirinya. Kamu tak boleh bohong dengan aku ya? Baik ya Rasulullah. Aman tuh Rasulullah. Kalau orang wak kamu dia itu aman ya Rasulullah. Ya kan? Didangannya ketawa tuh sudah laluinya leh. Tapi sahabat itu tidak Bapak Ibu. Kalau dia sudah bersyahadat, dia sudah Islam, dia betul-betul bersifat sami'na wa ta'na. Aku tidak akan pernah berdusta kepada engkau ya Rasul. Apabila engkau bertanya kepada aku ya Rasulullah, aku akan patuh ya Rasul. Aku akan jawab apa adanya Rasulullah. Udah ya Rasulullah, ya udah. Satu cuma ya Rasulullah, iya cukup satu. Udah, begini Bapak Ibu. Udah pergi pemuda tadi, udah Islam dia. Senang dia Bapak Ibu. Wah, Nabi tak larang-larang aku berjudi, berzina. Cuma berdusta aja tak boleh. 3 hari setelah itu Bapak Ibu, muncul hasrat pemuda tadi itu untuk melacurkan dirinya. Muncul keinginannya untuk berbuat zina. Lalu ketika dia akan berbuat zina, ingat dia pesan Rasulullah. Kalau aku berzina, nanti apabila aku ditanya oleh Rasul, aku tak boleh berdusta. Daripada aku berdusta di hadapan Nabi, biarlah aku hentikan zina ini, ya, supaya nanti Nabi bertanya kepada aku tetap jujur menjawabnya. Aku hentikan zina ini. Lepas satu Bapak Ibu. Setelah itu muncullah keinginannya untuk mabuk-mabukan minuman keras. Ingat lagi pesan Nabi kepada dirinya. Apabila aku mabuk, andai kata Nabi bertanya kepada aku, padahal aku udah berjanji, aku tak boleh bohong di hadapan Nabi. Daripada aku dusta nanti, biarlah aku hentikan aku ini minuman keras, aku tak mabuk. 2 lepas tuh. Yang ketiga Bapak Ibu, ada hasratnya untuk berjudi Bapak Ibu. Ya, ketika ada keinginan untuk berjudi dengan temannya, ingat lagi pesan Rasulullah, hadir Nabi itu dalam ruhaninya. Ya. Walaupun Nabi tak di hadapan beliau, tapi ruhani Nabi itu hadir di dalam ruhaninya. Aku udah berjanji dengan Rasulullah, kalau aku sengaja berjudi, andai kata aku ditanya Nabi, aku tak boleh bohong. Kalau aku bohong berarti aku khianat dengan Nabi. Daripada aku berbohong dan berkhianat kepada Nabi, biarlah aku hentikan dan aku tinggalkan berjudi ini.
Lepas ketiga-tiganya Bapak Ibu kebiasaan jeleknya tadi. Nabi kan tidak mengharam-haramkan tuh, tak larang-larang. Neraka nih, kafir kamu, enggak. Ya. Nah, berzina lepas. Ya, minuman khamar, mabuk-mabukan lepas, berjudi juga lepas. Apa sebabnya lepas Bapak Ibu? Apa sebabnya pemuda itu? Mampu dia meninggalkan perbuatan zina. Mampu dia meninggalkan perbuatan namanya mabuk-mabukan yang berjudi. Rupanya rohani pemuda itu hadir dengan rohaninya Rasulullah. Itu maknanya. Adab kepada Nabi yang dia perbuat. Itu sebenarnya menghadirkan rohaninya Nabi itu selalu bersama dirinya. Itu bimbingan Rasulullah itu secara zahir dan secara batin. Walaupun Nabi tidak di hadapannya, jasadnya Nabi di Makkah, tapi dia di Madinah. Tapi karena adabnya kepada Nabi, dia mampu merasakan kehadiran rohanianya Nabi pada dirinya itu. Lepas di situ. Itulah maksudnya beradab itu. Bagaimana hadirnya rohani kita itu bermuwajahah dengan guru kita, sehingga nasihat guru, wejangan guru, fatwa guru kita simak, kita dengar elok-elok dan baik-baik. Itulah adab batin Bapak Ibu di samping adab zahir. Apalagi kalau hati kita telah hadir kepada Allah. Allah itu mengatakan kepada kita, innani ma'akum asma' wa ara. Aku ini tetap senantiasa hadir beserta dirimu. Aku maha mendengar apa yang terbetik dalam hatimu, apa yang tersirat di dalam rahasia dirimu. Asma', aku dengar itu. Wa ara, dan aku juga melihat apa yang kamu perbuat. Wala takmaluna min amalin illa kunna alaikum suhuda, kata Allah. Tidak ada sebesar zarah pun perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita. Mulai dari sejak kita terlahir di alam dunia sampai berakhirnya kehidupan kita meninggalkan alam dunia ini. Melainkan aku yang menjadi saksi buat dirimu. Aku yang menjadi bukti dan dalil bagi dirimu. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah aku menjadi saksi bagi dirimu. Maka jikalaulah telah mampu kita merasakan akan kehadiran Allah itu asma wa ara wala tamaluna min amal ila kuna alaikum suhuda, maka terjagalah tubuh yang zahir ini, terpeliharalah diri yang batin itu untuk tetap dia selalu bermusyahadah, bermuwajahah 24 jam bersama Allah itu. Ini jalannya Bapak Ibu. Jadi wasilah kita itu Muhammad. Muhammad yang pertama itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad, Nabi kita tuh. Sampailah kepada sahabat, sampai kepada tabiin, sampai kepada tabiut tabiin, terus kepada al ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya itulah kapasitas dirinya sebagai seorang mursyid. Dia mampu membimbing, menuntun kita bagaimana rohani kita itu bisa bermuwajahah, berliqo dan bermusyahadah dengan Tuhan sebelum mati Bapak Ibu. Jadi berjumpa Allah itu sebelum mati, sebelum ruh ini lepas dari tubuh nih, sebelum ruh ini melepaskan cangkangnya, wajib kita berjumpa dan bermuhajahah dengan Allah. Siapa yang tidak berjumpa dengan Rabbnya, siapa yang tidak bermuwajahah dengan Rabbnya, siapa yang tidak bermusyahadah dengan Rabbnya sebelum mati, maka matinya sesat. Sesat matinya. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia buta di akhirat. Wa adalun sabila. Maka dialah orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu tempatnya di neraka. Lalu buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah?
Apakah buta mata zahir yang ada di kepala? Apakah buta yang ada di mata kita ini? Mata luar ini? Atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dikatakan Allah. Dalam surah Al-Had ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepalamu ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Orang yang buta mata hatinya di dalam dada, itulah orang yang tersesat, nanti tempatnya di neraka. Kalau buta mata hati kita yang ada dalam dada, apa pula maksudnya buta mata hati itu? Buta mata hati yang ada dalam dada, di mana kita tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak menyaksikan Allah di waktu hidupnya, itulah orang yang buta, itulah orang yang tersesat itu. Makanya supaya kita tidak tersesat, kembalinya kita nanti sehabis meninggalkan alam dunia, meninggalkan jasad ini. Maka disinilah kita mesti menghatamkan ilmu tauhid itu. Wajib kita menghatamkan ilmu tauhid sebelum mati. Andai kata besok subuh kita mati, Bapak Ibu, diberitahu kita sama Tuhan, kamu besok mati. Nah, itu bahasanya malam ini mesti khatam ilmu itu. Malam ini mesti khatam ilmu tauhid itu. Tapi kalau kita diberi Allah umur 200 tahun, kita pelajari ilmu fikih, kita pelajari ilmu-ilmu yang lainnya, habis umur kita 200 tahun itu, Bapak Ibu, ilmu itu tidak akan pernah khatam-khatamnya. Tak akan pernah habis-habisnya itu. Tapi ilmu tauhid, sehari, sejam sebelum mati, mesti khatam. Kalau tidak, matinya tersesat. Mati yang dalam keadaan zulumat. Itu orang yang buta itu. Ini yang dipahami Bapak Ibu. Jadi carilah mursyid sebagai wasilah kita yang akan mampu menghantarkan rohani kita untuk bisa berliqa dengan Allah. Ini yang disebut namanya mursyid rohani. Ya, mursyid rohani. Ini yang pertama Bapak Ibu. Nah, ini dah habis nih pembahasannya. Wasilah untuk jumpa Allah itu Muhammad. Muhammad yang pertama, Muhammad Rasulullah SAW, itu Nabi Muhammad. Yang kedua, wasilah yang kedua untuk jumpa dengan Allah yaitu Muhammad. Namun yang dimaksud Muhammad yang kedua itu adalah Muhammad Rasul Allah. Nah, siapa Muhammad Rasul Allah ini? Nah, Muhammad Rasul Allah itu Bapak Ibu bukan Nabi Muhammad. Lihat nih, bedakan Nabi Muhammad ya sebagai Rasulullah SAW dengan Rasul Allah. Rasul Allah itu yang Ustadz maksudkan itu adalah Nur Muhammad, ya, yang tidak berkulit, yang tidak berdaging, berurat dan bertulang, tidak berlimpa, berhati dan berjantung. Itu adalah Nur Muhammad. Inilah yang dimaksudkan Allah itu. Apa kata Allah? Qad ja'akum minallahi nurun. Qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu dari Allah yaitu nur. Nur yang dimaksud itu adalah Nur Muhammad. Itu yang dikatakan Muhammad itu. Di dalam surat yang lain juga disampaikan oleh Allah. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu bukanlah sekali-kali seorang ayah laki-laki di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah sebagai Rasul Allah. Maka kenalilah Muhammad Rasul Allah yang disebut namanya Nur Muhammad. Mana yang dikatakan Muhammad Rasul Allah yang disebut Nur Muhammad? Pada diri kita. Apa kata Allah?
laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Nabi, Bapak Ibu, para malaikat, ketika ayat ini turun, Nabi dan para malaikat menangis, Bapak Ibu. Kenapa beliau menangis? Karena mereka paham, mereka tahu siapa Rasul Allah yang dari dalam diri mereka sendiri itu yang mana. Bukan Nabi tak paham siapa Muhammad Rasul Allah itu. Muhammad Rasul Allah sebagai Nur Muhammad yang ada di dalam diri mereka, yang ada di dalam diri Bapak Ibu itu, ini yang disebut namanya dengan ruh. Yang ruh itu Bapak Ibu. Ini yang rupanya yang dikatakan Nur Muhammad. Inilah rupanya yang dikatakan Rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itulah yang dikatakan Nur Muhammad, yang disebut ruh itu. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Tuh, tahu tuh. Ni wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Itulah yang membuat Rasulullah itu menangis, karena beliau paham yang Muhammad itu yang mana pada dirinya. Itu tiada lain Nur Muhammad, rupa ruh pada diri kita ini, Bapak. Ini yang Rasulullahnya, ini utusan Allah. Kalaulah ruh itu sebagai utusan Allah yang sebut namanya Nur Muhammad, siapa ruh itu? Ruh inilah yang disebut namanya dengan hayat. Ruh itu yang katakan dengan si hayat tuh. Hayat itu yang dikatakan namanya Rasulullah itu. Hayat itulah rupanya disebut namanya Nur Muhammad itu. Hayat itulah sebenarnya rahasia ruh itu yang si hayat. Kalau tak ada si hayat pada diri Bapak Ibu, tak bisalah kita ini mendengarnya. Tidak ada kita bersifat sama. Kalau tak ada hayat, tak bisa kita bersifat basar. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat kalam. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat ilmu. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat kodrat. Tak ada hayat, tak bisa kita bersifat irodat. Jadi dengan hayat kita mendengar, dengan hayat kita melihat, dengan hayat kita berkalam, dengan hayat kita mengetahui, dengan hayat kita berkuasa, dengan hayat kita ini bisa berkehendak. Rupanya Rasul Allah yang ada pada diri kita tadi itu, yang disebut ruh itu sebenarnya adalah si hayat yang hidup. Kalaulah yang hidup itu yang dikatakan namanya rahasia ruh, rahasia Nur Muhammad, siapa sebenarnya si hayat ini yang sesungguhnya? Si hayat itu adalah sifatku. Hayat ini itu adalah sifat Allah tuh. Itulah yang dikatakan oleh Allah, wa sifati la ghairi. Nih, wa sifati la ghairi. Sifatku itu yang bernama si hayat, sama basar kalam ilmu kuda irodat, yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itu yang dikatakan nama dengan Nur Muhammad. Rupanya Nur Muhammad itu, sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Wa sifati la ghairi, tiada lain diriku. Ini Allah maksudkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan? Itu terjemah. Maknanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku telah wujud pada dirimu, kenapa tak kamu pikirkan?
Aku telah nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Makna ma'rifatnya, aku ini yang jadi dirimu, kenapa tak kamu pikirkan? Hah? Diri aku ini yang jadi dirimu, yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu, yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Aku ini yang jadi dirimu, aku ini yang menjadi rahasia dirimu, aku ini yang insan itu. Kenapa tidak kau pikirkan, kata Allah? Itulah rahasianya. Makanya orang yang telah mampu mengenal Muhammad itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang ada dalam diri Bapak Ibu, yang disebut namanya dengan ruh, yang disebut nama hayat, sama basar kalam ilmu kudrat dan iradat. Nur Muhammad inilah yang dikatakan namanya mursyid Rabbaniyah. Ini disebut namanya mursyid Rabbaniyah. Mursyid Rabbaniyah inilah Bapak Ibu wasilah yang menghantarkan kita bisa berliku dengan Allah. Karena mursyid Rabbaniyah inilah yang pertama kali berjumpa Allah. Mursyid Rabbaniyah inilah yang pertama kali bermusyahadah dengan Allah. Mursyid Rabbaniyah inilah yang pertama kali yang bermakrifat dan mengenal akan Allah. Mursyid Rabbaniyah inilah yang disebut namanya yang orang yang bermuwajahah dengan Allah itu. Itulah Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu tiada lain tempat nyatanya memandang akan wujud diriku. Aduh. Nur Muhammad atau disebut namanya Mursyid Rabbaniyah itu ada dalam diri Bapak Ibu tuh, itu disebut namanya wujud diriku, tempat memandang diriku. Makanya aku ciptakan Nur Muhammad, aku jadikan Muhammad khalaqtu kali ajli. Aku jadikan Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya aku, tempat aku bercermin, tempat aku melihat diriku di luar diriku. Nur Muhammad itulah tempat memandang akan wujud diriku itu. Kalaulah Muhammad itu tempat memandang wujud diriku, maka Nur Muhammad itulah sebenarnya diriku. Jadi siapa yang sudah mengenal Nur Muhammad, yang telah mengenal Mursyid Rabbaniyah, pada dirinya sudah sama dia itu berjumpa Allah, sudah sama dia itu berliku dengan Allah, sudah sama dirinya itu bermuwajahah dengan Allah tuh. Karena Nur Muhammad itu kenyataan diri Allah, rupa Allah, wajah Allah. Inilah yang dimaksudkan ketika Bapak Ibu takbiratul ihram, setelah itu Bapak Ibu baca inni wajjahtu wajhiyya. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Bagaimana cara Bapak Ibu menghadapkan wajah Bapak Ibu kepada wajahnya Allah? Untuk menghadapkan wajah kita kepada wajahnya Allah, pandanglah kepada wajahnya Muhammad. Ini yang Muhammad tuh Bapak Ibu, wajah Muhammad ini dia. Kalau ini wajah Muhammad, lalu siapa wajah Muhammad ini? Wajah Muhammad itu wajahku, tempat memandang wajahku sendiri. Karena Muhammad itu adalah wujudku, Muhammad itu kenyataan aku, Muhammad itulah rupaku. Disitulah letaknya. Muhammad dengan aku tidak pernah berpisah cerai Bapak Ibu. Ini ilmunya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat zat, maka lihatlah zat itu pada sifat. Kalau Bapak Ibu ingin melihat zat, untuk melihat zat itu lihatlah kepada sifat. Kenapa melihat zat kepada sifat? Karena sifat itu wujud zat. Itu ilmunya. Kita ulangi lagi pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat zat, lihatlah kepada sifat. Apa sebabnya melihat zat mesti kepada sifat? Karena sifat itu adalah wujud zat. Kalaulah sifat itu wujud zat,
patrikan dengan ini, dengan hati, rasakan. Kalaulah sifat itu wujud zat, itu sebenarnya sifat itulah yang sebenar-benarnya diri zat itu. Esa dia tak pernah berpisah cerai. Sekarang zat dan sifat itu siapa namanya? Lihat, zat ini itu yang bernama Allah. Sifat ini yang bernama Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad tuh, ini yang Muhammad Rasulullah tuh. Zat itu bernama Allah, sifat itu bernama Muhammad. Siapa yang ingin melihat Allah, lihatlah kepada Muhammad. Siapa ingin melihat wajah Allah, lihatlah kepada wajah Muhammad. Karena Muhammad itulah wujudnya Allah. Muhammad itulah kenyataan Allah. Muhammad itulah rupanya Allah. Muhammad itulah kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad itu rupa Allah, Muhammad itu wujudnya Allah, Muhammad itu kenyataan Allah, patrikan dalam diri bahwa Muhammad itulah sebenar-benarnya yang Allah itu. Itu esa. Makanya kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, lihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apa artinya Bapak Ibu? Wa huwa ma'akum, Allah, dianya Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Nah, lihat. Wa huwa ma'akum, dan Allah beserta kamu. Maksudnya nih Muhammad nih, Allah itu selalu beserta dirimu. Itu Muhammad. Allah beserta Muhammad di mana saja Muhammad itu berada. Itu maksudnya, di mana ada Muhammad di situ ada Allah tuh. Nah, sekarang yang Muhammad itu yang mana Bapak Ibu? Hah? Yang Muhammad itu Bapak Ibu nih sekalian alam. Sekalian alam ini yang Muhammad. Segala yang wujud, segala yang zahir, segala yang nyata, itu Muhammad. Namun memandang kesempurnaan Muhammad pada segala yang wujud, pada segala yang ada, pada segala yang zahir, pada sekalian alam. Untuk memandang kesempurnaan Muhammad itu pandang kepada insan. Pandang kepada insan. Insan itulah diri Bapak Ibu, inilah yang dikatakan tempat memandang kesempurnaan Muhammad. Insan diri Bapak Ibu ini tempat memandang kesempurnaan Muhammad. Kalaulah insan itu tempat sempurnanya memandang diri Muhammad, maka itu artinya di mana ada Bapak Ibu di situ ada Allah. Di mana ada insan di situ ada aku. Di mana ada dirimu di situ ada aku. Karena dirimu itu wujud aku. Dirimu itu kenyataan aku. Aku yang jadi dirimu, yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu. Itu yang nggak berpisah tuh. Makanya kita selalu tertipu memandang bentuk dan rupa, kata Ustadz. Nih kita anggap gelas Bapak Ibu, gelas ya. Ini gelas. Terbitnya, terbuatnya dari kaca. Kalaulah kaca sudah berubah bentuknya, sudah berubah wujudnya menjadi gelas, itu artinya ketika Bapak Ibu memandang gelas, mestinya yang terpandang adalah kaca. Tapi kenapa kebanyakan manusia pada saat memandang gelas tak terpandang bagi dirinya kaca? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk. Nah, itu. Bagaimana Bapak Ibu bisa memandang kaca pada gelas ini? Diapakan gelas ini Bapak Ibu? Dipecahkan. Kalau gelas ini sudah kita pecahkan, sudah hilang bentuknya, sudah hilang rupanya, sudah hilang wujudnya, barulah nampak kaca itu. Baru nampak kaca itu. Tapi ketika dia belum pecah, yang nampak gelas saja baru. Padahal sebenarnya gelas itu yang rupa
rupa kaca. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kaca pada gelas, hancurkan rupa gelas ini, baru nampak kacanya. Tuh, itu maknanya. Kalaulah gelas ini wujudnya kaca, rupanya kaca, pertanyaannya, berpisahkah kaca dengan gelas, Bapak Ibu? Berpisah atau tidak? Tidak. Kalau tidak berpisah, apa kata kaca kepada gelas nih? Nah, lihat. Nah, makanya dengarkan kata kaca kepada gelas. Kata kaca kepada gelas, wahai gelas, dimanapun kamu berada, aku tetap bersama dirimu. Kenapa kaca bilang begitu? Wahai gelas, dimanapun kamu berada, aku tetap beserta dirimu. Karena dirimu itu adalah diriku. Dirimu itu kenyataan aku. Aku ini yang dirimu, itu dia. Pikirkan, pahami itu. Itu maknanya kalau kita bawa kepada diri. Diri kita ini yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itu wujudnya Allah. Muhammad itu rupanya Allah. Karena dia asalnya daripada Allah. Dia terbit daripada Allah. Dia kenyataan Allah. Lalu apa kata Allah kepada Muhammad? Hei Muhammad, nah kata Allah, nah, bahasanya wa makum, hai Muhammad, dimanapun kamu berada, aku tetap beserta dirimu. Karena aku inilah yang dirimu. Aku inilah kenyataan dirimu. Dirimu itu tidak ada, Muhammad. Dirimu itu sebenarnya diri aku ini yang dirimu. Apalah tafsirun, kata Allah, kenapa tidak kamu pikirkan itu? Wa bi anfusikum tuh, aku telah nyata pada dirimu, aku telah wujud pada dirimu, aku ini yang dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Begitu dekatnya Muhammad dengan Allah, tak pernah berpisah cerai, Bapak Ibu. Makanya siapa yang sudah melihat Muhammad, yang Muhammad itu sekalian alam, sempurnanya pada insan, sudah sama Bapak Ibu itu melihat dan memandang Allah. Jadi memandang Allah itu bukan keluar diri sempurnanya, memandang Allah itu ke dalam diri sempurnanya, Bapak Ibu. Makanya ketika Rasulullah pulang Mi'raj, lalu ditanya oleh Umar, ya Rasulullah, apakah ketika engkau Mi'raj ya Rasul, engkau melihat Allah? Naam. Ya benar. Kalau engkau melihat Allah ya Rasulullah, bagaimana Allah yang engkau lihat itu ya Rasulullah? Ra'aitullah nur. Aku melihat Allah itu nur. Ketika Nabi mengatakan ra'aitullah nur, aku melihat Allah itu nur, apa kata Rasulullah? Wahai Umar, apabila kamu sudah memandang aku, dah sama kamu memandang Allah. Kalau kamu sudah lihat aku, hai Umar, kamu sudah bertatap wajah dengan aku Umar, sudah sama kamu melihat Allah. Apa maknanya, Bapak Ibu? Itu makna bersayap, makna berkias. Pahami di balik ucapan Nabi itu. Ini yang disampaikan oleh para ulama arif. Bila itu ma yakhruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar, apa yang keluar daripada lisan para nabi dan para rasul, para ulama, itu hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Pahami, pandang apa makna yang tersirat di balik kata yang dia maksudkan itu. Maksudnya kata Rasulullah, wahai Umar, apabila kamu sudah melihat nur Muhammad, nur Muhammad itu sudah jadi batang tubuhku, nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian nyawaku, sudah jadi rohku, maka dah sama kamu memandang Allah. Karena nur Muhammad itulah rupa Allah, nur Muhammad itu yang wujud Allah, nur Muhammad itu kenyataan Allah. Walaupun Nur Muhammad itu bukan Allah, namun dia esa dengan Allah. Walaupun Nur Muhammad itu bukan Allah, namun dia tunggal dengan Allah.
Kalaulah Nur Muhammad itu esa dengan Allah, Nur Muhammad itu tunggal dengan Allah, maka tiada lain Nur Muhammad itu, yang disebut Muhammad itu, yang bukan Nabi, itulah diriku, kata Allah. Itulah. Makanya Bapak Ibu, siapa yang sudah memandang Nur Muhammad pada dirinya, padam api neraka itu. Selamatlah dirinya, selamat anak-anaknya, selamat keluarganya. Itu disampaikan oleh Nabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, sehingga dia melihat aku, lepas dia daripada azab dan siksa neraka. Itu maknanya. Walaupun Bapak Ibu tidak melihat Nabi seperti yang disampaikan Nabi, beruntung juga orang-orang yang tidak melihat aku, tapi dia melihat orang yang melihat aku, selamat juga dia tuh. Apa maksudnya? Walaupun kita tidak langsung bertatap wajah dengan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, tapi kita melihat Nur Muhammad, ya, kepada orang, kepada guru, kepada ulama, kepada mursyid, yang mana guru ulama mursyid itu dia telah melihat aku pada dirinya, selamatlah dia. Itu maksudnya, siapa yang memandang Nur Muhammad pada ayahnya, pada gurunya, pada sahabatnya, pada mursyidnya, yang mana Muhammad pada ayah, pada ibu, pada mursyidnya, itu tiada lain nyatanya Allah, selamat juga kita di situ Bapak Ibu. Rupanya apa? Yang mampu menghantarkan kita liqo dengan Allah itu tidak lain adalah Nur Muhammad ini sebagai wasilah secara batin. Namun bagaimana Bapak Ibu bisa melihat Nur Muhammad? Bagaimana Bapak Ibu bisa kenal dengan Muhammad? Bagaimana Bapak Ibu bisa bertemu dengan Muhammad kalau tanpa melalui ulama pewaris Nabi ini? Makanya untuk bisa berjumpa dengan Nur Muhammad, mursyid rohani itu, temui dulu mursyid rohaninya, temui ulama. Setelah kita temui, sudah kita ambil ilmunya, sudah kita beradab dengan dirinya, maka dia akan membongkar siapa Nur Muhammad ini. Rupanya Nur Muhammad itu ada pada diri Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu yang dimaksud namanya mursyid robbaniyah itu. Nah, rupanya mengenal Allah itu pada diri sendiri. Itu maksudnya. Nabi Muhammad itu ketika mi'rajnya tak memandang Allah di depan, tak memandang Allah di belakang, tak melihat Allah samping kanan, tak melihat Allah di samping kiri, atas bawah. Tapi disitulah Muhammad tuh kenal dia, sadar dia bahwa Nur Muhammad, tempat nyatanya Allah itu sudah sempurna pada dirinya ini. Itu yang katakan. Jadi orang yang sudah mengenal Nur Muhammad pada dirinya, tempat nyatanya wujud Allah, disebutlah namanya insan kamil mukamil. Nah, lihat, insan kamil. Insan kamil itu Bapak Ibu, orang yang telah mengenal Nur Muhammad pada dirinya. Itu insan kamil. Ketika dia telah mampu memandang Allah, nyatanya Allah itu pada Nur Muhammad, sempurna pada diri insan, disebutlah namanya insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil itu adalah orang yang telah menyaksikan Allah dan Muhammad pada diri sendiri. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin, rupa ruh pada insan. Muhammad itu adalah zohir, rupa tubuh pada insan. Jadi itulah yang dikatakan namanya insan kamil mukamil. Ketika ya terjadi namanya penggabungan, pematrian, perpaduan liqo antara tubuh dengan ruh, ruh dengan tubuh, Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad, esa dan satu, maka disebutlah perpaduan tubuh dengan ruh, Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, disebutlah namanya sebagai Ahmad.
Tuh sempurnanya. Jadi kesempurnaan memandang Allah dan Muhammad pada insan itu yang disebut namanya dengan Ahmad. Ahmad itu maksudnya Allah dan Muhammad. Itulah diri yang batin tuh. Nah, Ahmad ada apa hurufnya tuh Bapak Ibu? Ahmad. Alif. Ha, apa lagi? Mim. Nah, lihat. Alif ha itu maknanya Allah. Mim dal itu maknanya Muhammad. Makanya yang dikatakan Ahmad itu adalah Allah dan Muhammad. Nyata pada tubuh, nyata pada ruh. Zahirnya bernama Muhammad, nyata pada tubuh, batinnya bernama Allah, nyata pada ruh. Kesempurnaan itu disebut namanya insan kamil mukamil Bapak Ibu. Inilah jalannya Bapak Ibu, jalan yang paling mudah untuk kita sampai berlikok dengan Allah itu adalah melalui namanya Muhammad Rasulullah yang disebut adalah Nur Muhammad yang tidak berkulit, tiada berjasad itu. Pada diri Bapak Ibu, itu yang ruh, itu yang disebut namanya dengan nyawa. Ya, itu yang disebut namanya dengan napas, itu yang disebut namanya dengan hayat. Nah, kalau dikumpulkan di sini, kumpulan sama basar kalam ilmu hayat tuh, ini yang disebut namanya Nur Muhammad tuh. Ini yang Nur Muhammad tuh Bapak Ibu. Nah, diperhalus kajinya, kumpulan hayat sama basar kalam ilmu kudrat itu, ini yang disebut namanya Nur Muhammad. Makanya dikatakan wasifati la ghairi. Nur Muhammad itu sifatku itu tiada lain aku sebenarnya itu. Nah, itulah sempurnanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku telah nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan? Aku telah wujud pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan? Aku ini yang jadi dirimu, pikirkan itu Allah. Begitu terang, begitu nyata, begitu jelasnya memandang Allah Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah menemui itu, lihat, nah, ini di ujung ayat. Apabila kamu sudah menemui wasilahmu, kamu sudah mengerti wasilah itu, wajahidu fisabilihi. Nah, bersungguh-sungguhlah kamu pada wasilah itu. Nah, pegang itu dengan iman, megangnya dipaci arek, enggak longgau-longgau arek lah, ya. Nah, dipaci arek, diganggam tagua di dalam hati dengan iman megang itu. Wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Semoga kamu menjadi orang yang makrifat, orang yang sampai. Kenapa sampai? Karena kamu udah bersungguh-sungguh. Inilah Allah bilang tadi, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hei manusia, hei jantung hatiku, kamu sudah bersungguh-sungguh dalam pandangan aku. Kamu sudah bekerja keras untuk menemui akan diriku. Pasti kamu berjumpa dengan aku, karena aku tidak di mana-mana. Aku nyata pada segala yang wujud itu. Kalaulah segala bentuk dan rupa itu nyatanya Allah, maka jangan disanding-sandingkan Allah dengan sesuatu, karena sesuatu itu tak pernah ada. Kalau sesuatu itu tidak pernah ada, maka tidak ada pembanding Allah. Kalau tidak ada pembanding Allah, maka tidak bisa Allah itu disandingkan dengan sesuatu apapun, karena sesuatu itu tidak pernah ada. Kalaupun sesuatu itu ada, sesuatu itu adalah nyatanya aku. Kalau sesuatu itu nyatanya aku, sesuatu itu aku. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu, yang menjadikan dirimu itu yang jadi dirimu, aku yang menjadikan dirimu, maka aku yang dirimu itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan waktu yang pendek dan singkat ini Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ini. Itu saja. Sekarang kita lanjutkan dengan muzakarah dan tanya jawab. Nah, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.